Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 2026. Perkenalkan, saya Tika Anggraini Usri, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2026 di LPTK Unimed dengan program studi bimbingan dan konseling dengan nomor UKG 202410102705. Hal ini saya akan melaksanakan dan mengambil video kinerja praktik mengajar di SMA Negeri 2 Binjai dengan layanan bimbingan konseling individual. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Aufa. Silakan masuk. Silakan duduk ya. Terima kasih Bu. Sudah nyaman posisi duduknya? Sudah Bu. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, Ibu tanya nih, gimana kabar Aufa hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi Aufa bingung Bu, kenapa Aufa dipanggil ya Bu? Jadi gini Aufa, Ibu memanggil kamu ke sini bukan karena masalah yang serius. Ibu di sini tuh ingin mendengarkan kamu serta ingin mengajak ngobrol kamu nih. Sebelum kamu ke sini nih, kegiatan apa yang sudah kamu lakukan pada hari ini? Sebelum kemari, tadi Aufa baru selesai ujian Bu. Selesai ujian ya? Materi apa hari ini ujiannya, Nak? Tadi materinya geografi Bu. Terus geografi ya. Semoga ujiannya mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Amin Bu. Oke. Selanjutnya nih Aufa nih, Ibu ingin tahu sebelumnya kamu udah pernah belum ya mengikuti konseling layanan individual? Hah? Layanan individual? Emang konseling individual itu apa ya Bu? Nah, jadi gini Nak, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang layanan konseling individual. Layanan konseling individual itu merupakan pertemuan antara Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai kliennya untuk mengatasi masalah pribadi, terus bisa mengatasi masalah sosial emosional, terus yang ketiga itu bisa mengatasi masalah perubahan perilaku yang terjadi pada siswa. Terus Nak, pada layanan individual ini mempunyai 4 asas. 4 asas apa aja itu Bu? Nah, jadi 4 asas ini, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu juga ada asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan, dan yang terakhir asas kemandirian. Nah, jadi Aufa, asas layanan individual ini ada 4. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, terus asas keterbukaan, asas kesukarelaan, sama asas kemandirian. Nah, di mana asas kerahasiaan ini hanya Aufa dan Ibu yang tahu masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini tidak ada rahasia di antara Ibu dan Aufa akan menceritakan semua kronologi yang terjadi terhadap masalah kita hari ini. Dan yang ketiga itu ada asas
kemandirian. Setelah Aufa menceritakan semua nih masalah-masalahnya, Aufa juga akan mendapatkan dan menentukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah asas kesukarelaan. Kenapa? Asas kesukarelaan ini kan Aufa datang ke sini ini tanpa paksaan ya, tanpa ibu yang paksa. Jadi dengan sadar Aufa datang ke sini menceritakan semua masalah yang sedang Aufa hadapi. Gimana apakah Aufa sudah mengerti? Sudah mengerti Bu dengan keempat asas itu. Aufa berusaha untuk terbuka, jujur dengan masalah yang akan Aufa ceritakan. Oke, bagus sekali Aufa. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan juga nih, selama kita melakukan layanan konseling individual memerlukan waktu sebanyak 30 menit. Selain itu, sebelum Ibu menutup nanti pertemuan kita hari ini, Aufa akan mengisi lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Ya. Iya, Bu. Apakah Aufa sudah mengerti sekarang? Sudah, Bu. Sudah mengerti. Oke. Nah, Aufa, jadi kan Ibu mendengar-dengar nih dari wali kelas, katanya Aufa nih selama seminggu ini di kelas sering menyendiri ya. Apakah itu benar? Dan coba ceritakan kembali ke Ibu seperti apa kronologinya. Sebenarnya ada sih, Bu. Akhir-akhir ini Aufa ngerasa nggak nyaman sama teman-teman di kelas. Jadi Aufa punya teman deket namanya Puja, Bu. Tapi belakangan ini dia kayak menjauh kali gitu sama Aufa. Dia lebih sering ngobrol sama teman yang lain, Bu, dan jarang ngajak Aufa. Jarang ngajak Aufa ikut, jarang lihatin Aufa. Jadi Aufa ngerasa kayak diabaikan gitu, Bu. Kayak tiba-tiba kami nggak berbicara. Aufa sempat berpikir, apa ya, kok tiba-tiba kayak gini, tuh, Bu. Oh, jadi Ibu memahami kamu nih ya. Rasanya sedih banget ya ketika ngelihat si Puja ini sebagai sahabat kita perlahan menjauhin kita, tidak pernah mengajak kita melakukan satu kelompok ya, tugas kelompok di dalam kelas. Itulah penyebab kamu makanya menyendiri di dalam kelas. Namun kira-kira nih Aufa, selain perasaan tersebut, ada hal lain nggak yang kamu rasakan pada saat itu terjadi gitu? Ada sih, Bu, ngerasa marah kali sama dia. Terus juga bingung, Bu, bertanya-tanya. Kok marahnya tuh Aufa tiba-tiba didiemin, tiba-tiba dijauhin, tiba-tiba kadang dia nggak mau bicara gitu sama Aufa. Bingungnya ya itu, Bu, kenapa ya kayak gini? Padahal beberapa hari yang lalu nggak ada, Bu, gitu. Jadi dapat Ibu tangkap nih dari cerita yang kamu hadapi, yang kamu ceritakan ke Ibu ya kan, kamu tuh merasa perasaan campuran nih, ada kesalnya, bingungnya, sama marahnya. Kesalnya tuh kenapa kamu sudah mulai tidak diajak lagi dalam kerja kelompok. Terus marahnya tuh kenapa kok kamu tiba-tiba didiemin, dijauhi tanpa sebab gitu kan. Iya, Bu, tepat sekali. Aku merasa nggak ada melakukan kesalahan apa-apa gitu, Bu. Oh, jadi Aufa ini tidak merasakan apapun yang terjadi ya. Kenapa kok bisa si Puja seperti itu? Tapi coba rasakan kembali. Selain perasaan tersebut, ada lagi nggak yang muncul, perasaanmu yang muncul pada saat kondisi tersebut, Aufa? Ada sih, Bu. Kalau nggak salah kemarin 2 minggu yang lalu, dari sejak ada tugas kelompok tuh, Bu, dari guru, dan Aufa dan Puja itu pisah kelompok, Bu. Pisah kelompok dan beda kelompok gitu. Biasanya Aufa sama Puja nih karena teman sebangku tuh nggak pernah pisah kelompok.
Tapi pada saat itu Aupa pisah kelompok Bu sama Puja. Jadi seperti itu ya. Jadi Aufa, ibu perhatikan nih ya. Kan kamu bilang tuh nggak tahu alasannya kenapa. Terus tapi kamu tuh juga menyebutkan tugas kelompok tersebut gitu. Sepertinya kamu tuh punya gambaran terhadap tentang apa yang sudah terjadi nih. Kira-kira nih menurut Aufa nih apakah ada hubungannya dengan masalah ini? Hubungannya mungkin ada sih Bu. Waktu pembagian kelompok, Aupa pilih kawan SMP Aupa Bu. Karena di kelas itu juga ada kawan SMP yang udah kayak lebih deket lah daripada sama si Puja ini Aupa Bu. Karena kan udah dari SMP Bu. Kalau sama Puja ini kan baru 1 semester ini Bu. Terus itu mungkin pada saat itu Puja ngerasa Aupa yang ninggali pertama kali Bu gitu. Wah, pemikiran yang bagus ya Aufa ya. Kamu di sini sudah bisa melihat sudut pandang pemikiran si Puja, itu kan. Kalau memang nih itu yang terjadi, bagaimana perasaan Aufa sekarang nih? Perasaan Aupa sekarang jauh lebih ngerti sih Bu. Tapi Aupa nggak tahu harus gimana ngomongin ke Puja Bu, bingung. Karena kan udah sama-sama diem nih Bu, bingung mau mulai cakap dari mana. Puja pun diem aja. Aupa kalau ngajak luan gengsi, tapi Aupa Gengsi ya, tapi mau tapi Aupa berteman. mau Bu, mungkin mau membangun persahabatan itu lagi Bu. Oke. Coba ya di sini kita akan mencari dan mempelajari jalan keluarnya tuh seperti apa gitu bersama-sama. Dan ini nih, menurut kamu nih apa saja sih pilihan yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan pertemanan kamu nih sama si Puja? Kalau itu sih banyak ya Bu, tapi itulah Bu, Aupa bingung mau mulai dari mana. Terus tuh ada satu yang Aupa pikirkan, mungkin Aupa bisa coba ngajak dia ngobrol atau minta maaf dulu gitu Bu. Minta maaf kalau dia ngerasa aku ninggalin dia. Bagus, Aufa, itu pemikiran yang sangat bagus. Kira-kira ada pilihan lain nggak yang ingin kamu utarakan sama si Puja? Ada sih Bu, pilihan lainnya tuh Aupa coba ajak Puja duduk di dekatnya, tunjuki kalau Aupa masih mau deket sama dia. Kemarin pas istirahat sempet mau buat seperti itu Bu. Rupanya bel jam istirahat tiba, jadilah belum mulai berbicara sama dia. Oh, jadi kamu tuh sebenarnya sudah mulai melakukan pendekatan nih sama si Puja, cuman karena terhalang waktu, jadinya kamu keputus, jadinya bersambunglah sampai sekarang tuh kamu masih nggak bercakapan ya sama si Puja ya. Iya Bu. Itu. Terus nih cukup menarik ide kamu ya, Aufa ya. Ibu pengen tahu lagi nih dari pilihan-pilihan itu. Mana yang paling nyaman dan paling yang ingin kamu lakukan duluan nih ke Puja? Kalau menurut Aufa ya Bu, yang paling nyaman itu kayaknya ngajak ngobrol langsung sih sama dia Bu. Soalnya kalau ngobrol melalui perantara nanti yang nyampain beda, tapi Aufa berusaha buat ngobrol langsung sama dia Bu. Terus meski agak deg-degan Bu, tapi Aufa nggak mau terus-terusan ngerasa begini Bu, mau bersahabatan karena kan nggak enak ya Bu, teman sebangku nggak cakapan, nanti orang ngiranya apa gitu Bu.
Iya, ide yang bagus itu, Aufa. Ibu pun juga ngerasa kalian tuh nggak perlulah sampai berlarut-larut ya, tidak bercakapan seperti ini. Apalagi kan terkesannya masalah ini tuh sangat tidak rumit. Jadi bisa kalian selesaikan secara persahabatan yang baik seperti apa gitu kan. Ibu sangat mengapresiasikan sekali nih keberanian Aufa, sudah menceritakan dan memberikan tanggapannya yang terbaik terhadap masalah hari ini. Nah, selanjutnya nih, kapan dan di mana tuh kira-kira akan Alfa lakukan tindakan tersebut nih sama si Puja? Kalau tempatnya aku ada kepikiran Bu, pasti yang tempat paling aman untuk bicara berdua itu menurut Aupa adalah besok Bu, waktu istirahat, karena di jam itu lumayan panjang istirahatnya Bu. Begitu Aupa akan ajak dia ke kantin berdua, karena kantin tuh kan kadang rame tapi ada tempat sepinya juga. Mungkin bisa lebih fokus, bisa lebih tatap mata sama dia gitu Bu, bicara yang apa yang Aupa mau bicarakan. Kemudian Aupa juga udah ngajak dia Bu untuk besok ke kantin. Oke, bagus. Kamu akan mengulangi mengajak ngobrol si Puja di jam istirahat. Namun ada kalanya kalau memang jamnya itu tidak panjang, bisa cari tempat yang lebih singkat dan nyaman supaya tidak terpotong saat kamu berbicara sama si Puja ya nak ya. Iya. Nah sekarang kan ibu sudah tahu nih tindakan yang Alfa lakukan dan akan melakukan pembicaraan itu di jam istirahat, tepatnya di kantin ya. Nah selanjutnya ibu ingin tahu kata-kata apa yang pertama kali yang ingin Alfa sampaikan ke Puja nih kalau udah bertemu di kantin. Untuk pertama kali pasti Aupa akan bilang, Puja, aku kangen ngobrol sama kamu, kangen ngerjain tugas bareng, boleh nggak kita makan siang berdua? Setelah itu, Aupa akan jujur apa yang Aupa rasakan, dan mungkin itu menjadi salah paham buat Puja. Kalau Puja ngerasa ada jarak antara kita, bicarakan biar kita selesaikan bareng-bareng. Gitu sih Bu. Oke, itu kalimat yang sangat bagus dan yang sangat dewasa serta tulus juga nih. Ibu yakin Puja akan menghargai kejujuran kamu. Baiklah Alfa, kita kan sudah berbicara cukup banyak hari ini ya. Nggak terasa juga waktunya hampir 30 menit. Jadi kalau ibu bisa rangkum nih perasaan kamu saat ini nih, kamu merasakan sedih, bingung, terus ada marahnya juga. Kenapa? Karena kamu merasa tuh diabaikan sama Puja. Terus kemudian kamu menemukan bahwa ada kemungkinan Puja itu salah paham soal tugas kelompok yang diberikan di dalam kelas, ya kan? Iya, Bu. Terus pun kamu memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan Puja dengan cara mengajak dia ngobrol di jam istirahat, tepatnya di kantin. Apakah rangkuman ibu ini sudah tepat, Aufa? Iya Bu, sudah tepat. Aupa jadi lebih lega sekarang Bu, karena udah menceritakan semuanya sama Ibu. Tadinya Aupa bingung, nggak bisa menyelesaikan ini Bu. Tapi setelah berbicara sama Ibu, semuanya tuh unek-unek Aupa tuh jadi tahu, jadi nggak takut buat bicara Bu. Oke, alhamdulillah seperti itu ya. Ibu bangga sama kamu. Kamu mau terbuka dan mau berusaha. Itu langkah yang luar biasa ya, Nak. Terus sekarang nih sudah waktunya Alfa mengisi lembar kerja yang sudah
Ibu siapkan, kita akan mengisinya bersama-sama supaya rencana kamu ke depannya lebih jelas dan tertulis gitu. Silakan ya. Iya, Bu. Ah. Oke, bagus sekali kamu mengerjakannya dengan baik ya. Selanjutnya itu ada lagi soalnya. Oke, bagus sekali kamu mengerjakannya dengan baik ya. Selanjutnya itu ada lagi soalnya.
Oke, bagus sekali Aufa, kamu sudah menyelesaikan lampiran lembar kerja ini. Setelah kamu mengisi lampiran kerja ini, Ibu harap nantinya kalau Aufa memiliki pikiran yang negatif lagi, Aufa bisa mengeluarkan lembaran ini. Nah, ini Ibu serahkan lagi ke Aufa untuk disimpan. Tugasnya apa itu yang seperti tadi Ibu bilang tadi kan? Kalau Aufa tiba-tiba muncul lagi nih pikiran negatif di dalam diri Aufa, Aufa bisa melihat lagi nih kembali lembar kerja yang sudah Aufa tulis di sini. Dan bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah kita kerjakan bersama ini. Terus Ibu sangat mengapresiasi banget ini dan bangga dengan keberanian Aufa hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kira-kira ada nggak sih yang ingin Aufa tanyakan lagi sama Ibu? Tidak ada, Bu. Makasih banyak ya. Saya merasa lebih baik sekarang. Merasa lebih lega, merasa jadi nggak ada beban. Semoga besok berjalan dengan lancar ya, Bu, dan bisa berteman baik lagi dengan Puja. Amin, Ibu doakan semoga keinginan kamu untuk bertemu sama Puja dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan terhadap kesalahpahaman yang terjadi, Aufa. Sehingga Ibu juga bisa mendapatkan mendapatkan kesimpulan kenapa akhir-akhir ini Aufa menyendiri di dalam kelas. Nah, selanjutnya nih Aufa, kalau kamu butuh teman cerita lagi atau tempat cerita, kamu bisa datang ke sini jumpain Ibu karena pintu konseling selalu terbuka buat Aufa dan semua siswa yang ada di sekolah ini. Semangat terus ya. Amin. Makasih banyak ya, Bu. Aufa jadi lebih tenang dan lebih semangat untuk belajar ke depannya. Iya, sama-sama Aufa. Sebelum kita menutupi pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali supaya kegiatannya ini diberkahi. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Aufa ya. Aufa pamit ya, Bu. Iya, akan keluar ya.